Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badal ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulullah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyatihi Allah ya'ala rijali fil jannah wa yafa'una bi asrarihim wa anwarihim wa alumihim wa nafa'ati barakatihim fi dini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hizbihim ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة ثم بعد صاحب الكتاب ثم إلى حضرة البلد اللهم صل على ثم إلى شريك نفعنا الله بهم علومهم لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Yang lalu kita sudah bahas sifat sama dan basar. Masuk sifat berikutnya, as-sifatu tsaniyata asyarah, al-kalamu. Sifat yang ke-12 adalah sifat kalam. Yajibu lillahi ta'ala sifatul kalami. Wajib bagi Allah subhanahu wa ta'ala bersifat kalam atau berbicara atau berkata-kata. Banyak orang yang ketika ngomong Allah itu berbicara. Maka yang terbayang ketika orang dapat informasi ini, apa bahasanya, bagaimana ngomongnya. Sebelum ada makhluk ngomong sama siapa. Ini kalau nggak kamu kaji, kamu nggak akan bisa menjawab semua pertanyaan itu. Nah, orang yang di hatinya itu pengen kenal Allah, akan muncul pertanyaan itu. Ketika muncul pertanyaan itu, dia akan mau ngaji ilmu tauhid. Tapi ketika nggak pernah muncul pertanyaan itu, ya dia biasa aja. Dianggap udah kenal Allah, udah tahu Allah itu Tuhan, wajib disembah, selesai bagi dia. Nggak pernah di pikirannya terngiang bagaimana sifatnya. Masa si Allah ngomong, kan kayak saya nih kalau ngomong, bagaimana ngomongnya, bahasanya apa Allah ngomong. Ini pertanyaan yang muncul bagi orang yang punya keinginan lebih mengenal Allah gitu.
Ketika dia nggak punya ingin lebih, ya udah, dia nggak akan pernah punya pertanyaan itu di hatinya, maka nggak akan mengejar di mana kajian yang bahas ini, di mana, nggak akan. Ya biasa-biasa saja, baca maulid, zikir, ziarah kubur, cukup bagi dia. Jadi dianggap dengan cara itu sudah bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagi orang-orang yang di hatinya muncul pertanyaan ini, maka dia akan cari tuh siapa orang yang bisa membuka pikiran saya, menjelaskan semua makna ini hingga saya kenal Allah dengan jelas, tahu apa yang jadi beda antara Allah dengan makhluknya. Maka dia akan cari di mana kajian-kajian akidah. Jadi wajib bagi Allah bersifat kalam. Maka sifat kalam sebagaimana sifat-sifat Allah yang lainnya, wahya sifatun qadimatun. Sifatnya Allah, sifat kalam ini juga sifat yang qadimah. Artinya sifat yang tidak berawal. Allah berbicara nggak ada permulaannya. Dan kalam ini qaimatun bidzatihi ta'ala. Kalam juga sifat yang berdiri pada zatnya Allah. Di kalamnya Allah itu nggak pakai mulut. Kalam kok nggak pakai mulut gimana? Masa bisa ngomong nggak ada mulutnya? Gitu. Itu speaker ngomong nggak ada mulutnya. Ada mulutnya nggak? Bisa keluar suaranya? Itu bisa ngomong. Jadi ngomong itu harus pakai mulut. Itu kalau ente gitu loh. Terus yang namanya ngomong itu apa sih gitu loh? Orang bisu itu ngomong nggak? Orang bisu ngomong nggak? Orang bisu nggak bisa ngomong, bego, nggak bisa ngomong. Namanya juga bisu, dia nggak bisa ngomong. Orang bisu itu nggak bisa bersuara, gitu. Bukan nggak bisa ngomong. Yang namanya ngomong nggak harus pakai suara. Itu dong dipahami dulu. Jelas dulu apa sih yang dimaksud dengan ngomong, apa sih yang dimaksud dengan berbicara. Berbicara itu bisa menginformasikan sesuatu. Berbicara itu bisa menyampaikan apa yang dia maui, apa yang dia inginkan, bisa tersampaikan ke kamu dan kamu paham apa yang dia mau. Itu namanya ngomong, gitu loh. Bukan harus bersuara, gitu maksudnya. Jadi orang bisu ngomong nggak? Kalau orang bisu begini, nanti paham nggak? Itu paham, berarti dia ngomong dong. Nggak harus bersuara ngomong itu, gitu loh. Ngomong itu bisa menginformasikan apa yang dia maui. Nah, kalamnya Allah itu sempurna. Kalam yang bila harfin wala sautin, kalam yang nggak pakai huruf dan nggak pakai suara. Huruf yang enggak, suara yang enggak, pakai isyarah juga enggak. Kalau pakai isyarah berarti Allah berorgan dong, pakai isyarah. Jadi Allah kalam tanpa huruf dan tanpa suara. Emang kenapa? Kalam yang pakai huruf pasti berawal dan berakhir. Coba setiap omongan yang pakai huruf kamu tulis sesuatu mesti ada awalnya, ada akhirnya. Kalam yang pakai suara juga ada awalnya, ada akhirnya, mengalami perubahan. Jadi kalam yang begitu nggak mungkin bisa jadi kalam yang qadim, gitu loh.
Walaupun ada nih para orang-orang yang disebutnya ulama-ulama mengatakan kalamnya Allah itu ya huruf, tapi hurufnya kodim. Kalamnya Allah bersuara, tapi suaranya kodim. Lah suara kodim yang bagaimana maksudnya? Kalau bersuara yang kodim itu berarti suaranya nggak ada awalnya, ada akhirnya, mau suara terus gitu. Gimana sih? Suara dan huruf itu nggak mungkin bisa jadi kalam yang kodim. Suara dan huruf kalau dia dijadikan sifat kalam pasti kalamnya baru, karena kalam yang seperti itu ada awal dan akhirnya. Sedangkan kalamnya Allah tidak demikian, kan? Semua kalam yang huruf, yang suara, yang pakai isyarah itu semua adalah kalamnya makhluk, kalam yang baru, bukan kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebelum ada makhluk, Allah itu ngomong sama siapa? Ngomong dengan omong-omongan beda gitu loh. Ngomong itu nggak butuh orang lain. Kalau omong-omongan butuh orang lain gitu loh. Kalau ngomong nggak butuh orang lain, nggak butuh. Nah terus emangnya ada kalam yang nggak pakai huruf, nggak pakai suara? Seperti apa contohnya? Karena selama ini yang saya tahu ngomong itu pasti ada huruf atau pasti ya pakai suara. Kalau nggak nulis SMS, WA, surat, atau pakai suara, atau pakai isyarah. Isyarah itu pakainya apa? Hah? Isyarah bisa macam-macam, bisa isyarahnya suara, morse, ya bisa isyarahnya pakai lampu, bisa pakai itu isyarah sama. Mau isyarah pakai apapun pasti ada awal dan akhirnya. Lah kalam yang nggak pakai huruf syarat contohnya kayak apa? Kayak kalam hati. Setiap manusia yang ngomong, yang keluar suaranya, setiap manusia yang nulis surat, nulis SMS, nulis itu semua yang dia suarakan, semua yang dia tulis sebelumnya berasal dari hati. Lah omongan yang di hati kamu itu nggak ada huruf dan suaranya. Ente lihat apa? Lihat di jalan ada tulisan, ente akan baca tulisan itu. Walaupun nggak kamu suarakan, hati kamu akan bicara tentang itu. Ente lihat mobil yang keren, ente lihat rumah yang keren, ente lihat orang apa pakai baju yang bagus, hati kamu akan ngomong. Nah, ketika hati kamu ngomong, itu ngomong sama siapa? Hah? Gila dong kamu. Masa ngomong sendiri? Ya ngomong mah nggak butuh orang lain. Ngomong itu maknanya bisa menginformasikan apa yang dia inginkan, apa yang dia ketahui bisa dia informasikan. Nggak harus ngomong itu harus berduaan sama orang lain, nggak harus. Jadi jangan sampai kita salah memahami makna ini gitu loh. Jadi yang pertama kita harus paham, pertama kalamnya Allah bukan huruf dan suara. Dan kalam yang bukan huruf suara itu ada contohnya, walaupun kalamnya Allah nggak seperti kalam hati gitu loh. Ini hanya menggambarkan bahwa ada kalam yang nggak huruf dan nggak suara. Kayak begini, Allah itu zat. Contohnya zat kayak apa?
Ya kayak meja zat, ente juga zat. Allah bersifat, contohnya sifat kayak apa? Ya kayak ente. Ada merahnya, ada putihnya, ada gantengnya, ada cantiknya, ada gerah, itu sifat. Tapi sifat Allah nggak begitu. Zatnya Allah nggak begitu, gitu loh. Kalam yang nggak huruf nggak suara ada, tapi kalamnya Allah nggak begitu, gitu. Ini sebagai penggambaran bahwa apa yang ada pada Allah itu bisa kita yakini keberadaannya, karena memang itu perkara ini ada, gitu loh. Bukan, oh itu mah nggak bakal ada yang seperti itu, kata siapa? Kamunya aja yang nggak nyari. Ada orang yang ngomong, ya kalau orang itu ngomong ya pasti pakai huruf suara. Ya, sebelum kamu sampaikan suara kamu, sebelum kamu tuliskan tulisan kamu, itu asalnya dari dalam hati. Kalam yang asli dari dalam hati. Innal kalam lafil fuad wa inna ju'ilal lisan dalilan. Ngomong itu asalnya di hati. Adapun kamu keluarkan pakai lisan kamu, pakai tulisan kamu, itu namanya bentuk dalil, bentuk pembuktian bahwa di dalam hati kamu ada omongan. Terus yang diomong Allah itu apa? Tadulu alal wajibati wal mustahilati wal jaizati. Yang diomong Allah itu ya apa yang wajib, apa yang mustahil, dan apa yang jaiz. Yang diomong itu pastinya perkara yang diketahui. Coba ente ngomong satu hal yang ente nggak tahu, coba bisa nggak? Omongkan satu hal yang ente nggak tahu, bisa nggak? Ya nggak bisa. Mesti yang ente ngomong perkara itu sudah kamu ketahui, baru bisa diomong. Kamunya aja nggak tahu kok mau ngomong, gimana cara ngomongnya, hal yang kita nggak tahu. Jadi apa yang diketahui Allah tentang yang wajib, yang Allah ketahui tentang yang mustahil, yang jaiz, semua itu dikalam oleh Allah dengan kalam qadimnya. Dan kalamnya Allah itu kalam yang esa. Kalam esa itu kalau ngomong nggak berulang-ulang, kalau ngomong nggak bersusun-susun, kalau ngomong nggak ada awal dan akhir, namanya kalam yang esa. Ini yang harus kita imani dari kalamnya Allah. Dan ente nggak diperintah membayangkan kayak apa dong kalam, nggak diperintah, enggak. Kamu hanya diperintah memukholafahkan antara kalamnya makhluk dan kalamnya Allah. Semua yang ada awal, ada akhir, semua yang suara, huruf, itu semua bentuk kalamnya makhluk. Dan kita harus keluar bahwa kalamnya Allah tidak demikian. Yang di kalam isinya wajib, mustahil, dan jaiz. Makana minha wa ma yakunu. Perkara yang wajib, yang mustahil, yang jaiz, itu apa yang ada, semua yang wajib, mustahil, jaiz diomong, dan apa yang akan ada dari perkara itu juga diomong. Ya, semua yang dia ketahui dikalam oleh Allah dengan kalam yang esa. Yufhamu minha ma yuridu ifhamahu li ahadin ibadi.
Maka dengan sifat kalam ini Allah memberi informasi apa yang Dia kehendaki kepada hambanya. Apa yang Dia mau dari wajib, mustahil, jaiz untuk diinfokan, maka itu akan dikalamkan kepada hambanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah bisa menginformasikan apa yang Dia inginkan untuk diberitakan kepada hambanya. Dan gak mungkin semua kalamnya diinfokan ke hambanya, nggak mungkin gitu loh. Karena kalamnya Allah tidak terbatas, sementara kemampuan hambanya terbatas, sehingga nggak mungkin si hamba bisa menampung pemahaman dari semua informasi yang dikalam oleh Allah. Allah infokan yang Allah kehendaki. Allah infokan bahwa langit bumi aku yang bikin. Allah infokan bahwa aku menciptakan kalian berpasangan, dan semua dari wahyu yang diterima oleh para nabi itu semua informasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu Injil, Zabur, Taurat, Al-Quran, itu semua informasi dari Allah. Dan Allah menginformasikan sesuai dengan bahasa kaumnya. Kalau ngomongnya sama orang Arab ya pakai bahasa Arab. Lah kalam yang diinformasikan oleh Allah kepada hambanya itu bukan kalam sifat, namanya kalam apa? Namanya kalam lafzi gitu. Allah menciptakan kalam yang kemudian kalam itu diberikan kepada hambanya. Kita menyebut yang begitu namanya wahyu gitu loh. Wahyu itu sebagian informasi yang diinginkan oleh Allah untuk diketahui oleh hambanya. Kalau orang sekarang ngomongnya SMS dari Allah gitulah. Dia dapat SMS dari Allah. Allah menginformasikan sebagian yang Dia ketahui kepada hambanya. Lah bisa nggak Allah ngasih informasi ke semua hambanya? Kok yang dikasih informasi cuma satu hamba atau hamba tertentu? Kenapa kok Allah nggak ngasih info ke semuanya aja langsung, gimana? Bisa nggak? Bisa nggak? Semua hamba dikasih aja info langsung. Kenapa kok harus satu hamba seorang rasul yang dikasih info? Kenapa nggak semua hamba aja dikasih info? Kalau semua hamba yang dikasih info, yang terjadi apa? Apa? Yang terjadi dunia ini hancur, chaos. Kenapa? Karena satu hamba dengan hamba yang lain akan memahami yang berbeda. Maka Allah pilih hambanya yang khusus. Yang hamba itu diberikan oleh Allah pengetahuan, diberikan kesempurnaan pikir, diberikan kemampuan paham, hingga bisa menjelaskan apa yang dimaui Allah kepada hamba-hamba yang lainnya. Jadi Allah mau menjadikan seorang utusan kepada membawa informasi dari dirinya kepada hamba-hamba yang lain. Lah ngutus hamba itu bagi Allah hukumnya apa? Jaiz, boleh aja. Mau Allah ngasih info ke satu orang, mau ngasih info ke dua orang. Tapi Allah memahami hikmah yang terjadi ketika info itu diberikan kepada semua, kepada satu orang. Kalau
Kalau digambarkan apa? Digambarkan listrik. Ini kita ini kayak lampu-lampu ini. Lampu-lampu ini kalau dikasih strum jutaan watt, ini terjadi apa? Jadi butuh apa? Hah? Butuh apa? Gardu yang bisa menampung hingga menyalurkan yang kecil-kecil tadi. Itulah seorang nabi. Jadi nabi itu orang yang dipilih oleh Allah untuk bisa menampung sesuatu yang agung ini, dan nanti bisa menginformasikan kepada para hamba-hambanya. Makanya setelah Nabi meninggal, sahabat nangis. Nangisnya bukan cuma kehilangan Nabi, putuslah berita langit gitu. Nggak akan ada lagi berita langit yang turun gitu. Nah, selain Nabi siapa yang bisa dapat info dari Allah? Kan bisa lewat ilham. Lah yang nggak percaya ente dapat ilham siapa? Saya dapat ilham, ente harus kawin sama saya, ente mau cari untung aja. Itu ilham apa begitu? Alah iya, itu mau ilhamnya si kamakoli Upron itu mah ilhamnya siapa? Giliran info suruh kawin sama saya tahu, giliran sepedanya hilang, wah, tahu dia, bingung dia. Sudah gua hilang, lu tanya aja, saya ngasih info, nggak repot amat lo gitu. Jadi apa yang dia inginkan diinfokan kepada hambanya. Wa yastahilu alaihi dzidduhu wa huwal baqamu, dan Allah mustahil punya sifat lawannya dari sifat kalam, yaitu sifat bisu. Artinya bisu itu tidak bisa menyampaikan apa yang dia inginkan, tidak bisa memberikan informasi dari apa yang dia ketahui. Bukan bisu itu nggak bisa bersuara, bukan gitu loh. Bisu di sini bisa maknanya sengaja membisu atau betul-betul cacat gitu loh. Allah itu sengaja nggak ngomong, nggak mungkin, Allah wajib ngomong. Makanya Allah itu nggak punya rahasia. Rahasia itu apa? Rahasia itu apa? Sesuatu yang diketahui tapi nggak diomong, namanya rahasia. Nah, kalau Allah punya rahasia, berarti ada yang tidak di kalam dong, mustahil gitu loh. Semua yang dia ketahui di kalam pada dirinya. Lah itu ada rahasia ilahi, Beb. Lah itu rahasia ilahi, filmnya aja dulu rahasia ilahi. Kalau rahasia ilahi maknanya Allah menciptakan rahasia, gitu loh. Rahasia itu apa? Bukan bagi Allah, tapi Allah menciptakan untuk hambanya. Ente punya rahasia, malaikat punya rahasia, Nabi punya rahasia. Artinya ada sesuatu yang kamu ketahui tapi nggak kamu omong, apa rahasia. Maka Allah menciptakan rahasia. Nah, ada info-info yang diketahui malaikat tapi nggak diinfokan kepada yang lain. Itu rahasia ilahi. Bukan rahasia bagi sifatnya Allah, bukan. Kalau sifatnya Allah
Tidak ada pada dirinya sifat rahasia, nggak ada, karena semua yang dia ketahui pasti di kalam. Wa dalilu ala dzalika, dan buktinya yang demikian, anal bakma naksun, seperti yang kemarin nih, dalilnya pakai dalil akal. Walaupun ini nggak begitu kuat lah, tapi ini jalan pikirannya para ulama. Anaksun ala Allah Ta'ala ilahul alam alladhi aujadahu wa kammala ba'dhal anwa'ihi bin nutqi wal kalami muhalun. Maka cacat bagi Allah, yang mana Allah itu Tuhan yang menciptakan alam dengan kesempurnaannya, sebagaimana Allah menciptakan hamba-hambanya bisa berbicara, itu adalah hal yang mustahil. Hambanya saja dikasih kesempurnaan ngomong. Artinya kalau ada orang yang nggak ngomong dari antara kita, akan dia ngomong apa? Cacat, cedera. Karena kalam ngomong itu sebagai sifat yang agung, sifat yang sempurna bagi kita, nikmat yang besar bagi kita karena bisa ngomong. Maka bagaimana nikmat yang besar itu yang Allah berikan kepada hamba, dan hamba itu jadi sempurna dengan sifat itu, kok dirinya nggak punya sifat tersebut, gitu. Wa idza istahala alaihi subhanahu al-baqma wajaba lahu al-kalamu wa huwal matlub. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala itu mustahil bersifat bisu, maka wajiblah Allah bersifat kalam. Ini dalil secara apa? Akli. Wa tawdihu dalilu wujubi sama' wujubi sam'i wal basari wal kalami lahu ta'ala wastihalati adraddiha. Dan penjelasan yang lebih luas terkait dalil wajibnya Allah itu mendengar, melihat, berbicara adalah sebagai berikut. Ini Musannif mau memerincikan bukti-bukti tentang sifat kesempurnaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna sifatit tis'ah allati taqaddamat isbatu wujubiha lahu ta'ala wa istihalati azdadiha. Maka kita sudah bicara sebelumnya 9 sifat selain sama, basor, dan kalam. Sudah berapa? 9 sifat, ditambah sama, basor, dan kalam, jadi 12 sifat. Wa ya aitil kasifatul wujud wal qidam wal baqa wal mukhalafah wal hawadis wa qiyamu bi nafsi wal wahdaniyah wal irada wal qudrah wal ilm. 9 sifat itu in kana alaiha madarun uluhiyah. Maka semua sifat-sifat itu adalah sifat inti ketuhanan, sifat pokoknya ketuhanan. Jadi sebenarnya dengan bahas itu selesai sih. Kamu cukup kenal Tuhan, ya seperti itu. Artinya dengan semua sifat-sifat itu ente bisa mengenali kesempurnaannya Allah sebagai pencipta segala sesuatu. Kurang satu dari sifat itu, Allah nggak bisa menciptakan sesuatu. Adapun sama, basor, kalam ini kan sifat yang nggak berkaitan dengan penciptaan alam. Di sifat inti ketuhanan, sifat yang berkaitan dengan penciptaan alam.
Maka dengan adanya sifat-sifat itu dari mulai apa? Sifat wujud sampai sifat ilim, itu sifat inti ketuhanan, yang mana dengan sifat-sifat itu kita mengenali ketuhanannya Allah sebagai pencipta segala sesuatu. Wa wujudu ilahin muttasifin biha yakfi fi taujihi wujudi hadzal alami. Maka dengan sifat-sifat itu cukup dia mengatur keberadaannya alam, ciptakan alam, mengaturnya, mewujudkannya, menjadikan keindahannya, itu cukup. Wa yakna'ul aqlu as-salim, dan cukup bagi akal yang mau berpikir itu, ketika akal itu ingin menambahkan pemahamannya, pengen jauh mau mengenali apa Allah Subhanahu wa ta'ala, idza ta'ammalna ba'da dalika fi sya'nil ilahi subhanahu wa fi badi'i masnu'atihi wa ma ihtawat alaihi min kamal itqani wal ihkami bihaitsu annahu subhanahu wa ta'ala a'ta kulla syai'in kamala. Maka ketika kita ingin tahu lebih jauh tentang Tuhan, melihat dari keindahan ciptaannya beserta hal-hal yang tersimpan di dalamnya, yaitu Allah menciptakan alam dengan teliti, dengan penuh kesempurnaan, dengan penuh ketepatan, dengan penuh akurasi, dengan porsi yang sempurna pada masing-masingnya. Pohon yang gede Allah kasih buah yang kecil. Oh, nggak imbang banget, masa pohonnya gede buahnya kecil? Imbang nggak itu? Ya, kalau ente pikir secara itu nggak imbang, tapi itu sempurna, akurasi. Kenapa? Karena pohon yang gede itu Allah pakai untuk apa? Berteduhnya ente lah. Kalau pohonnya kok buahnya gede-gede, apa nggak bonyok ente di bawahnya? Pohon yang buahnya gede malah merambat di tanah, gitu loh. Contohnya apa? Semangka, melon. Itu penuh akurasi, gitu loh, maksudnya loh. Sempurna Allah bikinnya, gitu loh. Menata bagaimana panas, bagaimana hujan, bagaimana suhu. Ini sempurna Allah menciptakan segala yang ada di jagat raya ini. Maka di mana Allah memberikan semua makhluknya kesempurnaan serta hal-hal yang bisa mendukung keberadaan dan memperbaiki kondisinya. Yang dibikin aja Allah ciptakan begitu sempurna. Dikasih kemampuan, dikasih penglihatan, dikasih pengetahuan, dikasih kesempurnaan. Ini yang dibikin saja Allah jadikan demikian. Wa kullu ma yuqawwimu biwujudihi wa yuslihu li sya'nihi najzimu bi annahu idza kanat masnu'atuhu fi hadzal kamali fa minal mustahil
ayyakuna huwa subhanahu naqison. Maka akal yang bisa berpikir, bagaimana mungkin apa yang diciptakan oleh Allah yang begitu sempurna ini dengan segala kesempurnaannya, sedangkan penciptanya kok nakis, penciptanya malah nggak sempurna, penciptanya kok nggak melihat, nggak mendengar, penciptanya kok bisu. Ini akal yang waras menganggap nggak mungkin itu terjadi gitu. Dengan melihat segala kesempurnaan apa yang terjadi yang diciptakan oleh Allah, kita menolak bahwa kalau penciptanya sesuatu yang tidak sempurna. Li'anana fi jami'i ma natasawwaruhu la yajidu syai' yujidu mithlahu fadlan anin naqisin. Maka kita melihat bahwa apa yang Allah ciptakan itu tidak mungkin bahwa penciptanya itu nakis. Au annal kamila yujidu akmala minhu. Atau bahwa yang sesuatu yang tidak sempurna itu bisa menciptakan sesuatu yang lebih gimana sih gitu. Masa dia yang nggak sempurna malah menciptakan yang lebih sempurna? Nggak mungkin. Yang namanya yang bisa menciptakan kesempurnaan pasti sesuatu yang sempurna gitu dong. Apa gambarannya? Hadzal insan wa a'lamul hayawanat wa aqdaruha fis sana'at mahma sana'a wabtada'a fa innahu la yuqarribu fi sun'ihi minal kamil alladhi huwa qa'imun fihi fadlan ayyasna'a mithlahu au akmala minhu. Contohnya manusia, makhluk yang hidup yang paling cerdas dan mampu untuk berkarya. Meskipun demikian manusia itu nggak mampu mendekatkan apa yang dia bikin dengan kesempurnaan dirinya. Juga. Pernah nggak dilihat manusia ngerjain sesuatu yang dikerjakan lebih sempurna dari dirinya? Ada nggak? Hah? Yang dibikin nggak akan lebih sempurna dari dirinya. Manusia bikin apa? Robot, manusia bikin, ya nggak bisa sempurna dirinya, nggak bisa. Gitu. Kecerdasannya, ketangkasannya. Ini apa yang kita lihat dari gambaran keseharian kita, menemukan bahwa ini nggak akan pernah terjadi. Bagaimana ada ciptaan lebih sempurna dari penciptanya. Memang kalau di film-film khayalan ya ada aja begitu, film-film fiksi-fiksi gitu kan, nggak bahwa ada ciptaan bisa melebihi penciptanya. Hah? Sampai dilawan ya. Fala yakdiru ala sun'i nabati fadlan. Ia tidak mampu menciptakan tumbuhan, apalagi ansun'i hayawanat au insanin baul
balau sakotot sya'rotan min jasadihi layak diru alai adatiha kama kanat. Maka manusia itu nggak akan bisa bikin tumbuh-tumbuhan, nggak bisa. Manusia hanya bisa mengurus pepohonan. Manusia yang bisa mengurus hewan-hewan. Manusia bisa mengurus manusia lagi. Kalau bikin manusia lagi bisa nggak? Bisa. Manusia bikin hewan, satu hewan aja nggak bisa. Bikin satu tumbuhan aja nggak bisa. Kalau dia nanam biji bisa. Dia berusaha ada telur biar dia apa? Menetas, bisa. Tapi kalau bikin telur biar netes nggak bisa. Coba bikin biji biar numbuh, nggak bisa. Dia nggak mampu kan. Apalagi bikin mani biar jadi manusia lagi, nggak bisa. Kalau jadinya itu lem uhu. Kalau bikin mana jadinya lem uhu paling. Andai satu rambut kamu jatuh, kamu nggak bisa menumbuhkannya lagi yang sama seperti itu, nggak bisa. Yang sempurna begitu, yang bahannya nggak bisa. Kalau mau ente ganti pakai bahan yang lain. Pakainya apa? Plastik, pakainya. Atau ente cari buntut apa? Kuda, ditempel lagi. Nggak bisa nih nungguin yang sama kayak rambut, nggak bisa. Kuku kamu putus, kamu bikin kuku lagi nggak bisa. Kulit kamu somplak, ente suruh tungguin sel-sel, nggak bisa. Jadi sempurna, Allah bikin sempurna. Dan manusia yang sempurna itu nggak bisa bikin yang lebih sempurna dari dirinya. Wa ma tarahu yajri ala yadihi min duhurin nabati wal hayawani wa innama huwa bimubasyaratihil umur alladzi ja'alallahu ta'ala asbaban adiyatan litawalludin nabati wal hayawanat. Apa yang kamu lihat sebagai hasil karya manusia seperti munculnya tumbuhan, binatang, pada hakikatnya karya itu terwujud dengan mengerjakan sarana yang Allah jadikan seperti hukum sebab akibat doang. Gandengannya ini dengan ini bukan ciptaan manusia, bukan, nggak bisa. Manusia menumbuhkan tumbuhan, manusia melahirkan hewan, nggak bisa. Fatarahu yadha'ul badra fil ardi wa yu'riduhu lil hararat wa yuskihil ma. Kalau kamu lihat ada manusia menanam biji dalam tanah, terus taruh pot, dia tempatkan di tempat yang panas, disirami pakai air, fayambutu minuhun nabat, maka kemudian ditumbuhkan dari itu tumbuh-tumbuhan. Wa yadri kaifa nabata wa hadatsat fihi. Maka manusia nggak ngerti ini bisa tumbuhnya gimana gitu loh. Kok tahu-tahu muncul apa? Akar, muncul tunas, nggak bisa. Apalagi wahadasat fihi sairul khawasihi minal laun wa ta'mi wa raihat wa ghairi dzalik, yang mana dari tumbuhan itu muncul warna, rasa, bau yang berbeda-beda gitu loh. Walaupun sekarang banyak ilmuwan mengatakan saya bisa bikin pohon mangga rasa duren gitu, tapi dia nggak bisa
menumbuhkan. Dia bisa mengatur genetiknya nih, sifat ini tempel di sini. Tapi nggak bisa untuk menumbuhkan satu tumbuhan, nggak bisa. Menumbuhkan satu manusia lagi nggak bisa. Walaupun dia bisa ngatur genetik sekarang kayak perkawinan silang antara kucing sama kan akan muncul, kata dia akan muncul spesies baru gitu loh. Spesies baru yang muncul itu nggak akan mungkin bisa mereka yang memunculkannya. Bagaimana mau bikin nyawanya, bagaimana mau bikin reproduksi dalam wa kadzalika yadul bid at-ta'ir fil hararah wa yatawalladu minhu ta'iruh wa huwa la yadri kaifa yakunu dzalika ta'ir wa syukka sam'ahu wa basaruhu wa tusawwaru lahmuhu wa damuhu wa sairul a'dha'ih. Begitu pula kamu lihat ada seorang yang meletakkan telur di tempat yang bersuhu panas, kasih lampu, kasih apa. Kemudian lahir seekor burung dari telur itu, namun ia tidak tahu bagaimana proses tumbuhnya burung itu, bagaimana muncul pendengarannya, muncul suaranya, muncul penglihatannya, muncul pembuluh darahnya, nggak terpikir gitu. Kalau cuman ngangkremin telur sampai bisa kasih suhu kayak suhu badannya maknya biar dia terproses jadi dari benih menjadi tapi bagaimana dari kuning telur jadi wa fi hadza bayanun dhahirun annal insana lam yasna'in nabata wal hayawanat. Maka dari hal ini dapat disimpulkan bahwa manusia tidak mampu menciptakan tumbuhan dan binatang. Wa innama tasabbaba fi sun'ihima ma'ajahlihi baik bi kaifiyati nasya'atihima an asbabihima wa ilahul alam wal munfaridu bisun'ihima jalla wa azza. Maka ia hanya merupakan sarana penciptaan tanpa mengetahui proses pertumbuhannya. Bagaimana pencipta kok bodoh, kan gak mungkin bisa menciptakan sesuatu. Dan hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala zat yang esa yang bisa menciptakan segala sesuatunya tersebut. Fa'ala jami'i ma taqaddama najzimu bi anna hadzal ilah alladzi awjadal alam minal adami wa nawwa'a minhu anwa alladzi nakharu fihi al-afham wal kamala ba'diha bisam'i wal basari wal kalami yajibu ayyakuna lahu martabatal kamal fi sifatihi. Dari seluruh keterangan yang telah kita lewati, maka kita yakin bahwa Tuhan zat yang menciptakan alam dari tiada dan yang menciptakan bermacam-macam varian jenis-jenis yang membingungkan akal serta menyempurnakan sebagiannya dengan pendengaran, penglihatan, dengan kalam. Maka yajibu ayyakuna lahu martabatul kamal, maka dia wajib punya kesempurnaan di dalam sifat-sifatnya. Allati tathbutu ladaina bidalilil akli, yang mana kita telah menetapkan berdasarkan bukti yang rasional dengan akal kita. Wa fi kulli sifatil kamaliyat yaliku
bihi ta'ala wa illa kana duna masnu'atin wa dzalika khilafu ma yusaddiqu bihil aql. Maka jika tidak demikian, maka Allah Subhanahu wa taala tidaklah lebih sempurna dibandingkan makhluk-makhluknya ini, dan ini merupakan sesuatu yang tidak dibenarkan oleh akal. Bisa kamu lihat manusia saja nggak mungkin bisa bikin yang lebih sempurna dari dirinya. Jadi penciptanya pasti lebih sempurna. Maka dari dalil ini kata beliau bahwa Allah pasti zat yang sempurna, yang kesempurnaannya tidak ada pada manusia, tidak ada pada hamba-hambanya yang lain. Wa na'taqidu annahu subhanahu wa ta'ala sami'un basirun mutakallimun. Oleh karena itu kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang mendengar, melihat dan berbicara. Bal muttasifun bikulli sifatin kamalin. Bahkan Allah memiliki semua dari sifat-sifat kesempurnaan bisya'nil uluhiyah, yang mana itu zat yang layak bagi derajat ketuhanan. Wa yastakhilu alaihi ta'ala as-samamu wal ama wal bagam. Dan mustahil bagi Allah bersifatan buta, tuli dan bisu. Walladzi abda'a sam'a wa anarul basara wa atlaqal lisan bil kalami, yang mana dialah zat yang menciptakan pendengaran, meletakkan cahaya pada penglihatan, menjadikan lisan untuk berbicara. Kama yastahilu alaihi ta'ala ayyakuna naqisan fi sifatil kamaliyatin wa qad aujada fi masnu'atihi kulla kamalin hadza. Maka mustahil bagi Allah adalah zat yang kurang di dalam sifat-sifat kesempurnaannya, padahal dialah zat yang menciptakan semua kesempurnaan di dalam makhluknya. Maka pahamilah tentang bukti-bukti tersebut. Ini dipaparkan satu persatu bukti-bukti secara akliyah. Watasbi wa yasugulana ma'syaral muslimin an-naktafi fi i'tiqadi thubuti hadhihi sifat ats-tsalatsati hiya al-basaru wa sam'u wal kalam lahu ta'ala ala dalilis sam'iyyun min nahwi qouli ta'ala wa huwa sami'ul basir wa qouli ta'ala wa kallamallahu Musa taklima. Maka setelah memaparkan semua bukti-bukti akliyah yang rinci, musannif ngomong, maka bagi seorang muslim boleh mencukupkan dirinya meyakini ketetapan tiga sifat ini berdasarkan dalil nakli, dalil Al-Quran, seperti firman Allah, dan dialah yang maha mendengar, dia yang maha melihat, dan firman Allah yang lainnya, dan Allah berbicara kepada Nabi Musa secara langsung. Untuk apa? Wa nahruju bidzalika an khittatit taklid kama huwa muqarrarun. Dengan dalil ini dia pun akan keluar dari dalil dari orang-orang yang punya keimanan yang taklid. Yang mana taklid? Sesuatu yang tidak dibenarkan di dalam akidah, setidaknya sesuatu yang tidak disepakati sahnya oleh seluruh ulama. Jadi dari tiga sifat ini dibolehkan pakai dalil nakli, gitu. Di 9 sifat yang lain tidak dibolehkan. Cuma di 3 sifat ini dianggap mencukupi kalau kamu pakai dalil nakli. Ini mau pakai dalil kudrat, pakai dalil Quran, Qurannya nggak ada. Ilmu Quran, Qurannya
nggak ada. Mau dari mana ini? Kudrat Qur'annya nggak ada. Mau nggak mau semua sifat-sifat yang lain pakainya dalil akli. Allah wujud, coba cariin di Quran dalilnya Allah itu wujud, ada nggak? Nggak ada di Quran Allah wujud, nggak ada. Nah kalau di Quran nggak ada Allah wujud, berarti Allah nggak wujud gitu. Bagaimana coba? Jadi akal yang mana ulama itu menuntun kita untuk memahami semua dalil-dalil darinya itu untuk menyelamatkan kita dari ranah taklid gitu loh. Kamu disuruh mikir biar kamu jangan sampai jadi orang yang taklid. Kenapa? Ketika nanti dalil-dalil ini nggak ada di Quran, nggak ada di hadis, terus bagaimana kamu mengimani tentang keberadaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu loh. Dan nggak kuat dalil dari wujud sampai sifat ilmu itu nggak kuat ketika pakai dalil syar'i. Beda dengan sama basor dan kalam, maka itu masih dikuatkan ketika kamu pakai dalil syar'i. Walaupun akal juga berperan untuk memahami sifat-sifat kesempurnaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inilah yang menunjukkan bahwa semua dalil sifat-sifat yang 9 itu tidak bisa pakai dalil syar'i. Hanya 3 sifat ini yang boleh pakai dalil syar'i. Yang terakhir as-sifatu tsalitsatal asyarah al-hayatu. Sifat yang ke-13 adalah sifat hayat. Ya jibrillahi ta'ala sifatul hayati wa hiya sifatun qadimatun qaimatun bidzati ta'ala tusakhihu aklan ittisafu bisifatil jalilatin minna bil qudrah wal irada wal ilmi wa yastahilu alaihi dzidduha wa wal maut. Allah wajib bersifat hayat, yang mana hayatnya Allah adalah hayat yang qadimah. Allah hidup tidak dengan ruh dan ada berdiri pada zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat hayat ini, sifat ini adalah sifat yang berbeda dengan sifat-sifat ma'ani yang lainnya, yang mana dia nggak punya ta'alluq. Tapi sifat ini sebagai sifat pembenar, pembuktian bahwa Allah bersifat dengan sifat-sifat yang agung seperti kudrat, iradat, ilmu. Karena nggak akan punya sifat-sifat kudrat, iradat, ilmu tanpa sifat hayat. Dan mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat al-maut, lawannya daripada hayat. Artinya mustahil hidupnya Allah itu tidak selama-lamanya. Wa dalilu ala dzalika, dan dalilnya atas sifat hayatnya Allah annahu laukana mautan, apabila Allah itu maut, lamma sahha ittisafu bi sifatil ladzi qama dalil, maka Allah nggak akan mungkin bersifat dengan sifat-sifat yang kita telah mendalilinya. Biwujub ittisafi biha, yang mana Allah wajib bersifat dengan semua sifat-sifat itu minnah bi qudrah wal irada wal ilmi, dengan sifat kudrat, iradat, ilmu. Lakin qama dalilu biwujub ittisafihi biha, tapi kita telah mendalili bahwa semua sifat kudrat, iradat, ilmu ini semua wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Dengan bukti barunya alam semesta. Kalau sifat kudrat, iradat, ilmu wajib bagi Allah, berarti Allah juga wajib bersifat hayat. Wa minal muhal ayyakuna subhanahu wa ta'ala mautan, dan di antara perkara yang mustahil bagi Allah juga adalah perkara maut. Mustahilnya Allah itu mati. Kenapa? Karena kalau mati nggak mungkin bisa bikin alam semesta. Wa idza istahala alaihil maut, apabila mustahil bagi Allah itu maut, wajib lahul hayatu wa huwal matlub, maka wajib bagi Allah bersifat hayat, maka itulah
yang kita cari, yang kita mau simpulkan dari wajibnya Allah bersifatan dengan sifat hayat. Maka selesai kita membahas 13 sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala dan 13 yang menjadi lawannya. Insya Allah kita yang akan datang akan masuk faslul tsalis, pasal yang ketiga yang akan berbicara tentang ta'alluq. Yang mana ta'alluq ini bicara tentang tuntutan sifat kepada perkara yang lainnya. Artinya musannif akan perpanjang pembahasan tentang apa itu yang namanya ta'alluq dari tiap-tiap sifat ma'ani yang memang sifat itu punya sifat apa? Ta'alluq. Qudrat ta'alluqnya kemana, iradah ta'alluqnya kemana, ilmu ta'alluq kemana. Insya Allah akan mulai diperincikan oleh musannif biar kita tahu bahwa apa yang jadi ta'alluq dari sifat-sifat itu jangan sampai kita salah pahami atau kebablasan memahami ta'alluq sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita akan bahas yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana darabna bi anana darabna وأننا أسرفنا على الأضاء أشرفنا وتوب علينا توبة تغسل لكل هوبة واستر لنا عوراتي وآمن راحتي واغفر لوالدينا الآل والإخوان وسائر الهلال وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة المسلمين أجمع أمين ربي اسمع فضلا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل سولي صلى عليه عند الحب وآله صحبه عدد قاصي صحبي والحمد لله بالبدي والتناهي أنا ربك رب العزة عما يصفون Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.